uncertain kayak hari ini gitu ya. Kita bicara soal apa? Soal Trump ya, soal MBG barangkali, tapi saya nggak boleh ngomong banyak yang itu gitu ya. Atau soal-soal yang lain gitu ya, yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya berdampak kepada bisnis kita masing-masing gitu ya pastinya. Semua di sini pasti merasakan dampak dari perkembangan terakhir di dunia yang saat ini terus bergerak gitu. Nah, tapi sekali lagi selamat menikmati. Terima kasih buat teman-teman juga yang hari ini bisa jadi pembicara, tamu istimewa. Ada Mbak Badai, sahabat saya. Kemudian ada mana satu lagi? Mas Herman masih ngunyah sepertinya ada di luar gitu ya. Dan MC ternama kita gitu, Kak Vina gitu. Terima kasih sudah bisa jadi moderator hari ini. Plus teman-teman dari Learning yang sudah capek-capek gitu ya untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Mana coba panitianya berdiri dong, berdiri dong, berdiri dong, gitu ya. Gitu ya. Satu jauh-jauh dari ujung pandang malah gitu ya. Gitu, dari ujung pandang cuma buat ini ya. Enggak project katanya, oh, ya udah. Projectnya PMSM tapi gitu. Dan pastinya terima kasih buat semua. Enjoy the session ya. Saya selalu percaya walaupun tadi gitu ya banyak ada storm, tapi kan kata Bang Haji begadang jangan begadang kalau tiada artinya katanya ya. Walaupun banyak rintangan yang menghadang, bersama-sama kita pasti bisa menghadapinya. Saya tutup. Terima kasih. Enjoy the session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tuh kalau habis Kang Dudi speech tuh langsung deg-degan gitu, karena nggak akan bisa gitu compete sama pantunnya beliau. Karena tiba-tiba langsung ada aja. Tapi terima kasih Kang Dudi sudah memberikan kata sambutan dan memberikan arahan juga ya terkait apa sih kemudian topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Jadi untuk melanjutkan dari apa yang Kang Dudi sudah katakan, jadi di malam hari ini sebenarnya kita tidak akan hanya bicara soal attrition, tapi juga akan bicara soal succession planning. Jadi di dalam sesi HR Meet and Talk di kuartal 2 ini, kita akan belajar langsung tentu saja yang pertama tentang analisis pemicu attrition setelah pembagian THR, kemudian benchmarking ya, jadi teman-teman member juga nanti bisa bertanya terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk bisa menjaga talentanya. Terus studi kasus terkait strategi retensi, nanti Mas Herman juga akan banyak bicara terkait Gojek dan juga succession planning dari Rakyat Indonesia dan juga gimana caranya kita mengintegrasikan performa dengan well-being karyawan. Apalagi ya sebagai praktisi yang juga sekarang dealing with Gen Z, well-being ini sepertinya salah satu topik yang sangat-sangat banyak dibicarakan. Oke, jadi selanjutnya saya akan mengundang para speaker, tapi sebelum itu saya ingin cek dulu ini semuanya sudah hadir ya. Kayak Thomas Herman masih di luar ya? Masih ada juga, Mas Herman? Masih di toilet? Oh ya udah oke. Oh lagi Isya, lagi Isya. Oke oke. Maaf maaf. Oke, kalau gitu langsung saja. Oke, kita kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh ternyata dari belakang. Punten banget nih Mas, dari tadi dicariin. Punten, punten ya. Karena mau dibacain soal CV-nya. Mana bilang habis sholat saya percaya lagi Vina, Vina. Oke, kita lanjut saja ya ke sharing session ini. Jadi kita akan ada dua speaker. Yang pertama adalah Mas Herman Cahyadi. Sedikit CV dari beliau, Mas Herman ini adalah Chief People Officer dari Gojek Indonesia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin strategi SDM untuk hampir 4.000 karyawan di Asia Tenggara. Memiliki latar belakang pendidikan master di bidang psikologi industri dan organisasi. Hobi beliau katanya fotografi dan otomotif. Apakah betul Mas? Luar biasa. Kita sambut bersama Mas Herman Cahyadi. Silahkan bergabung di depan Mas. Selanjutnya pembicara kedua kita adalah Mbak Badai Widyastuti. Beliau menjabat sebagai Human Resource Director di Reckitt. Beliau memiliki pengalaman luas di perusahaan multinasional seperti Danone, Saring Husada hingga Kimberly Clark. Beliau merupakan lulusan psikologi dari Universitas Indonesia. Kita sambut bersama Mbak Badai Widyastuti. Saya izin duduk. Mas Herman, Mbak Badai, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik.
Baik, macet kesini Mas tadi. Enggak. Lontong sayur aman Mas. Aman. Kekejangan kata Kak Dudi. Oh, Cuma malam. oke, curhat. Oke, jadi kita akan mulai dengan paparan dulu ya, karena nanti Mas Herman sama Mbak Badai sebenarnya ada paparan singkat yang mau disampaikan. Baru setelah itu nanti kita akan berlanjut ke tanya jawab. Aman, Mas Herman, Mbak Badai? Ya aman nggak aman. Aman. Gimana? Baiklah. Kalau begitu mau Mbak Badai duluan, Mas Herman duluan? Mas Herman duluan, baik. Aman nggak aman kan? Oke. Silakan Mas Herman, the floor is yours. Kita berikan tepuk tangan. Waduh. Welcome, welcome. Please join us. Silahkan. Good evening. So I need to change the bahasa to English or what? No. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk saya diberi kesempatan. Kalau Bapak Ibu belum kenal saya nggak apa-apa. Karena ini pertama kali saya bergabung di PMSM. Karena tadi udah diingetin bahwa jangan lupa ngomong PMS. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang belum kenal saya sebenarnya nggak apa-apa nggak belum kenal juga. Karena saya dipanggil ke sini hanya untuk diminta menjadi member daripada PMSM. Semenjak datang sampai di sini tujuannya cuma satu, Bapak harus daftar gitu kan. Akhirnya saya daftar, baru selesai bayar 500.000 disuruh Bapak korpornya jangan lupa gitu ya. Oke, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu kenal saya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting saya sudah menunaikan tugas saya menjadi anggota PMSM. Yang kedua, jadinya topik hari ini kenapa saya bilang aman tidak aman, karena saya diminta untuk bicara mengenai attrition, gitu kan. Saya harus bicara mengenai attrition di hadapan 100 orang, HR, dan siapa daripada Bapak Ibu sekalian yang tidak mengetahui mengenai attrition. Pasti semua tahu. Kalau semua udah tahu, saya suruh ngomong apa, gitu jadinya. Singkat cerita, sebenarnya waktu saya di briefing 2 minggu yang lalu oleh Bapak Suryo, dia mengatakan bahwa Herman, lu harus ngomong mengenai attrition setelah THR dan berikan solusinya jadinya. Oke. Terus Badai ngomong apa Badai? Badai ngomong mengenai succession. Kok topik dia lebih gampang dibanding gua? Jadi ya gitu kan? Nah, kemudian ya udahlah ya, nasib kan gitu kan, nggak bisa ngomong gitu kan, udah malam juga. Dia sih enak nyetir sambil pulang, kita udah buru-buru meeting itu di hadapan dengan para demo, dengerin si Suryo kasih arahan, dia nyetir gitu kan sambil gelap-gelap gitu jadinya. Nah, jadi waktu kita bicara mengenai attrition setelah THR, buat kita semua di badan HR sebenarnya nggak ada yang masalah kan? Kita sama-sama udah tahu kok jadinya. Akar permasalahannya adalah cuman THR. Solusinya apa? Nggak usah kasih THR. Gak ada yang pindah. Jadinya. Loh, kalau memang nggak, loh, kamu Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa topiknya adalah attrition setelah THR. Loh, masalahnya apa? THR. Nggak usah kasih. Kalau nggak kasih apa? Bubar semua. Gampang toh. Selesai urusan. Udah? Aman? Yuk kita pulang. Oke. Kedua, tuh saya lagi mikir sebenarnya Suryo tuh kasih saya topik ini sebenarnya kenapa gitu jadinya kan. Cari tahu ternyata disuruh ngomong mengenai dia gitu. Jadi dia sebenarnya attrition setelah TH tuh ngomongin dia. Oh, saya ngerti gitu. Jadi harus ngomongin Suryo gitu kan. Lah, kalau ngomongin Suryo gampang gitu, cuma ngomongin attrition doang kok gitu jadinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong attrition sekarang yang menjadi persoalan adalah kira-kira kita udah tahu dong sebenarnya attrition itu sebenarnya karena apa gitu. Ini slide-nya gimana ya? Boleh next slide? Oke, jadi kita mengambil contoh ya apa namanya kata-kata Suryo gitu kan. Jadi sebenarnya karyawan itu tidak keluar setelah THR, dia cuma execute doang. Persis apa yang Suryo lakukan, ya kan? Nggak ada yang ngomong siapa yang tahu Suryo keluar sebelum THR. Cuma dia doang kan yang brengsek gitu kan, ketua PMSM jadinya. Jadi pada waktu setelah attrition dia langsung execute jadinya. Jadi persoalannya bukan masalah pergi. Enggak. Lah saya bilang dia pindah siapa? Saya kan cuma bercerita, dia minta bercerita mengenai Suryo, saya cerita. Nah dia kasih topik kok. Urusan bener nggak bener kan urusan belakangan gitu jadinya.
Mau dibuka sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa namanya, sudah juga ngomong sih sama Badai waktu kita briefing. Kalau Herman ngomong 80% udah nggak usah dipercaya gitu kan, nanti 20% baru itu. Jadi harus ngerti lah kita kalau saya bicara. Maka saya bicara memang nggak ada isinya juga gitu jadinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, balik ke attrition. Jadi sama-sama kita tahu bahwa dari hasil penelitian sebenarnya waktu kita bicara mengenai attrition bukan persoalan masalah THR atau tidak THR. Tetapi ada 3 fundamental sebenarnya kenapa karyawan itu resign dan saya rasa teman-teman juga pada tahu. Yang pertama kita bicara mengenai financial constraint. Karena orang cenderung pada waktu melakukan attrition pasti bicara mengenai uang. Kedua adalah bicara mengenai psychological dan cultural reset. Saya tidak akan pegang touch mengenai di bagian keuangan. Kenapa? Everybody knows about this. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bicara mengenai psychological dan cultural reset itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Kebanyakan orang resign atau pepatah mengatakan bahwa ketika orang resign dikarenakan manajernya, sebenarnya kita mau melihat beyond that one. Waktu bicara mengenai orang mengundurkan diri, pasti harus bicara mengenai kenapa dia harus resign. Kenapa dia mau resign. That's the matter. Apakah uang menjadi sebuah permasalahan? No. Hasil survei mengatakan bahwa selama karyawan itu bisa bertahan 3 tahun dan juga karyawan akan cenderung untuk bertahan 3 tahun karena dia bukan lagi mempermasalahkan mengenai masalah uang. Tetapi yang berbicara ya tapi di dalam 3 tahun tersebut karyawan mau tidak mau dan sadar tidak sadar mereka itu berbicara mengenai apakah mereka akan melewati 3 tahun dan tetap bekerja di dalam perusahaan ini. Maka di dalam itu dikatakan bahwa poin kedua bicara mengenai psychological dan reset. Nah, yang itu adalah 2 yang paling penting kenapa karyawan itu resign adalah financial dan psychological. Nah, yang ketiga bicara mengenai market dan opportunity alignment. Tadi teman-teman mengatakan bahwa MC mengatakan bahwa ketika karyawan resign, maka udah mulai bursa kerja udah mulai movement. That's true jadinya. Kita bisa menutup mata mengenai tersebut. Ketika market kebuka, maka rotasi akan terjadi di dalam industri itu sendiri. Jadinya. Nah, maka saya mengatakan bahwa kalau bicara mengenai manajemen, maka bicara mengenai financial dan psikologi itu bicara mengenai internal faktor. Waktu bicara mengenai luar dari external faktor, maka kita bicara mengenai market dan opportunity alignment. THR buat saya itu adalah sebagai pemicu jadinya. Maka kita mengetahui bahwa ketika topik itu dikatakan bahwa attrition itu terjadi ketika setelah THR, persoalannya bukan masalah THR, momentumnya di mana sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu benar-benar bertanya kepada saya, apakah bagaimana mencegah attrition itu sebelum diberikan setelah THR, maka buat saya cuma 2. Satu, ya udah THR kita stopin, benar-benar kita stopin. Yang kedua adalah market kita tutup. Tapi kedua hal tersebut nggak bisa kita hindarin. That must be happen jadinya. Maka next slide. Maka kalau kita melihat bahwa kalau saya bilang mengatakan bahwa oke, kalau nggak mau attrition, Bapak Ibu kasih retention dalam bentuk uang dan seterusnya, buat saya Bapak Ibu sekalian di dalam ruangan ini semua udah pada tahu. Nah, yang kita pikirkan sekarang adalah daripada kita mikirin hasil bagaimana cara meretain mereka, bagaimana kita melakukan yang namanya proaktif. Bapak Ibu sekalian, di dalam perusahaan saya sebenarnya selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir, kita mencoba berbagai dengan aplikasi yang ada di dalam perusahaan kita. Poinnya cuma satu sebenarnya. Intinya adalah bagaimana sistem kekaryawan yang ada di dalam perusahaan itu bisa mendeteksi lebih awal siapa dan kapan dan kenapa karyawan itu mau resign. Jadi waktu bicara mengenai attrition, lupakan dulu mengenai THR. Itu cuma momentum doang. Kapan momentum itu paling paling gampang terjadi jadinya. Silakan Bapak Ibu sekalian, duduk di depan Bapak Ibu. Di depan. Supaya bisa kelihatan saya. Ya. Ada 4 laki-laki di belakang. Depannya wanita. Mau di depan, di sini juga boleh depan. Oke.
Terus jadi lupa abis terakhir di mana kan jadinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa daripada kita memikirkan di mana program untuk meretensi mereka, mari kita sama-sama pikirkan bahwa bagaimana mengatasi attrition itu tidak terjadi. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita selalu berpikir bahwa ketika kita mengatasi attrition selalu daripada manajernya. Kita mencoba, dan saya juga melakukan evaluasi dan juga saya melakukan research bahwa di dalam perusahaan startup atau tech seperti daripada perusahaan saya sangat sulit mengandalkan manajer sebagai parameter utama untuk mencegah attrition. Kenapa? Karena biasanya di dalam perusahaan teknologi sendiri sebelum setahun mungkin 3 sampai 6 bulan itu role daripada manajer sudah berganti atau mereka dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Bapak Ibu kalau lihat karir saya di Gojek selama 7 tahun, yang namanya posisi saya sudah bolak-balik saya juga nggak ngerti. Ditanya kerjaan kamu apa, gitu kan? Buat saya mengatakan terserah lu mau sebut apa, gitu jadi ya. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa tinggal cari saya pasti ketemu, gitu jadinya. Kalau di dalam teknologi posisi itu terus menerus berulang kembali, 5 menit habis gitu kan, kebanyakan bercanda. Sampai mana saya lupa, gitu jadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika posisi itu berubah terlalu sering, maka bicara menggunakan manajer untuk mendeteksi attrition akan sangat sulit sekali. Nah, yang terjadi sekarang adalah di dalam dunia teknologi sekarang yang berkembang dengan bantuan AI dan segala macam, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendeteksi dan mendetermine siapa, kapan orang itu akan resign, dan kenapa. Di dalam tahun ini saya mencoba yang namanya program IIS menggunakan AI. Saya nggak bilang 100% itu perfect, tapi paling tidak membantu untuk melihat dari 4.000 karyawan, bisa nggak saya mendeteksi siapa yang dia tidak puas dengan perusahaan. Dulu kita ketika kumpulin data itu semua di dalam HRIS, semua muncul 4.000 atau 10.000 atau segala macam, semua kita bacain satu-satu, kemudian kita simpulkan. Tetapi dengan bantuan AI kita bilang bahwa sebutkan 3 atau 5 atau 10 burning point daripada karyawan, area mana, function apa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. That's the system yang kita harus build. Yang kedua adalah kita bicara lagi mengenai bagaimana mendeteksi on daily basis ketika berhadapan dengan employee. 3 tahun yang lalu saya ingat sekali bahwa sebelum saya masuk atau saya kerja ke dalam sistem, saya harus mengklik yang namanya adalah hari ini perasaan Anda gimana jadinya. Sebagai senior leadership, maka saya tidak akan mengatakan bahwa jelek dan lain sebagainya gitu kan. Everything is great, good, great, good, great, good gitu kan jadinya. Pada satu titik yang terjadi apa? Saya sebel gitu kan. Capek juga tiap pagi suruh klik begitu doang kan. Akhirnya hari ini gua bosen sama program ini, gua klik not so good, bad gitu loh. Apa yang terjadi? 2 jam kemudian manajer saya telepon. Herman, how are you? I'm good. I thought you have something. What something? There is an indicator you are not feel good. Oh enggak, gue cuma iseng doang gitu jadinya kan jadinya. Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana pengaplikasian itu akhirnya bisa mendeteksi bahwa karyawan itu sedang tidak oke doang. Nah, dengan data tersebut akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan adalah pembelajaran selama beberapa tahun terakhir, aplikasi untuk mendeteksi mengenai karyawan itu oke nggak oke udah terlalu banyak di dalam market. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Bapak Ibu mendetermine semua data itu menjadi satu titik mengatakan bahwa karyawan itu sedang tidak baik-baik aja. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, ya bentar 2 menit, bentar. Saya konsentrasi dulu, bentar. Kalau nggak gue udah mulai sama Suryo, beneran bercanda, kebanyakan bercanda. Sama Dudi nanti habis itu kan, disuruh batalin lagi, pendaftaran lagi nanti, corporate. Sampai mana gue lupa lagi kan jadi ya. Bentar, bentar. Determine apa? Oke. Ya, jadi bagaimana dengan semua kumpulan data kita bisa mendetermine karyawan mana yang sebenarnya jadi problem. Yang menjadi kesulitan pertama itu adalah kita tidak ada satu sistem yang bisa mengintegrasikan semua yang data menjadi sebuah kesimpulan.
Nah, itu yang menjadi persoalan adalah orang HR tidak belajar teknologi. Saya memang bukan dari orang tech. Semua dari S1 sampai S3 saya, jurusan saya adalah manajemen, bukan orang tech. Saya hanya kejebur aja di dalam perusahaan tech sehingga saya belajar mengerti tech. Orang HR harus belajar mengerti tech untuk bisa mengerti AI. Jadinya, puji Tuhan aja, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mencoba aplikasi AI di dalam pengimplementasian dalam dunia HR. Sehingga saya sekarang lagi sedang mendesain yang disebut sebagai mengkombinasikan digital HR dengan AI untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Thinkingnya adalah, prosesnya adalah sama prinsipnya adalah Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu keluar negeri, ketika masuk ke dalam McDonald, pertama kali masuk ke dalam restoran, Bapak Ibu cuma dihadapkan dengan layar, pilih menu yang disuka, bayar melalui kartu kredit, setelah itu tinggal datang ke dalam kasir, ambil barangnya. Konsep yang sama implementasikan itu di dalam perusahaan, sejak karyawan itu menjadi kandidat sampai karyawan itu menjadi alumni. Ibaratnya adalah proses dari karyawan menjadi kandidat sampai karyawan itu keluar itu sudah dideterminasikan di dalam sebuah sistem. That's what we call as sebenarnya Bapak Ibu HR di dalam itu harus belajar mengenai teknologi. Balik ke dalam namanya attrition. Sehingga kita yang paling penting itu sebenarnya apa? Bagaimana kita bisa melakukan namanya prediction daripada attrition risk. That's point number one. Kita tidak akan resolve sekarang, tetapi adalah program ini tidak bisa satu program dipakai oleh semua company. Karena semua company akan punya perbedaan industri, punya perbedaan culture, punya perbedaan prinsip kerja, way of working. Sehingga bagaimana sistem yang ada itu harus bisa membaca culture dan kondisi daripada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana program itu sebenarnya bisa membuat yang namanya sustainable attachment. Saya tidak suka menggunakan bagaimana menyelesaikan attrition dengan cara engagement. Itu buat saya adalah kata yang paling sering digunakan oleh HR tanpa mengerti apa itu yang namanya engagement. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya dibanding Bapak Ibu mengeluarkan yang namanya engagement, tetapi gunakan kata bagaimana kita meng-create employee experience di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian. Karena waktu bicara mengenai experience itu sangat berbeda waktu kita bicara mengenai engage. Ketika saya bersama dengan Pak Dudi, dengan Pak Suryo, itu yang namanya engagement. Karena saya punya keterikatan dengan mereka berdua karena mereka menyuruh saya untuk bicara di sini. Jadi ya. Tetapi waktu saya bicara bahwa apakah saya nyaman dengan PSMM, jawaban saya iya. Karena saya ketemu Bapak Ibu sekalian, sebagian udah kenal saya, sebagian saya belum kenal saya juga. Tetapi waktu kita dalam ruangan ini, kita menciptakan yang namanya adalah experience. Waktu, Pak, nggak ada. Cuekin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu ketika berbicara mengenai hal tersebut di dalam ruangan ini, maka apakah saya nyaman dengan PSMM itu yang disebutkan sebagai experience. Waktu kita bicara mengenai employee experience adalah bagaimana menciptakan suasana perusahaan supaya Bapak Ibu merasa nyaman meskipun ada konflik, meskipun ada kekurangan daripada perusahaan, itu yang harus kita create. That's what we call as sustainability. Bapak Ibu sekalian, antara detect early, fix system, dan sustainability itu bukan karangan saya. Itu sudah ada riset, sudah ada penelitian, dan itu sudah dipertanggungjawabkan oleh para konsultan. Jadinya. Oke? Sampai di sini dulu. Nanti Bapak Ibu kita akan ketemu di dalam Q&A. Saya serahkan kepada Badai karena dia akan badai. Terima kasih banyak. Baik, kita langsung ke Mbak Badai. Langsung aja dulu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke Q&A. Silakan Mbak Terima Badai. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya kenalan dulu. Nama saya Badai. Itu nama asli, bukan pasti biasa pertanyaannya berikutnya adalah kenapa namanya Badai. Bapak saya pecinta Bung Karno, jadi saya 3 bersaudara, 3-tiganya namanya Angin. Kakak saya Lisus, adik saya Typhoon. Clear ya? Oke. Baik. Saat ini, yes. Akan Mega, Guru, Guntur,
Anaknya kan itu juga, betul. Ada pertanyaan lagi terkait sekarang mengenai nama saya? Oke, saat ini saya bekerja di Reckitt Indonesia. Ini tahun keempat, alhamdulillah. Tadi ngobrol sama Mala, sama tahun keempat ya. Eh, Reckitt mungkin dulu kalau teman-teman pernah dengar namanya Reckitt Benckiser atau RB, ini salah satu multinational company FMCG yang terkenal sangar di industri FMCG. Ada yang ngangguk-ngangguk kalau misalkan cukup lama masa kerjanya biasanya pasti cukup memahami kenapa saya cerita ini termasuk FMCG yang cukup sangar. Eh, Kalau belum tahu kita memproduksi, kalau masih belum tahu juga saya jelaskan produknya. Kalau teman-teman pengen punya passion yang tinggi tapi pengen protektif, kita punya produk namanya Durex. Tapi kalau teman-teman mau melahirkan generasi emas yang memang punya brain IQ yang di atas rata-rata, kita punya produk namanya Enva. Ya, Enva. Ya, jadi itu dua produk kita ekstrim antara Durex sama Enva. Karena kita punya dua bisnis unit. Nggak usah malu-malu, semuanya sudah di atas dewasa kan. Ini umurnya sudah dewasa semua kan ya. Jadi kita punya Durex, Strepsil, Dettol, Fit gitu. Tahu dong produknya? Tahu, alhamdulillah. Jualan ya, jangan lupa dibeli ya teman-teman untuk bonus saya tahun berikutnya. Oke, saya sepakat bahwa kalau kita bicara tentang meretain karyawan karena THR itu telat. Karena terus terang saya harus mengakui bahwa di Reckitt kita kadang-kadang buyout THR orang supaya orang bisa join early. Jadi nggak usah nunggu THR dulu biar bisa join. Jadi THR itu hanya trigger teman-teman. Bukan sesuatu yang kita bisa fokuskan. Jadi mendingan fokusnya ke mana? Ke retentionnya. Saya dapat mandat untuk ngomongin succession. Kenapa? Karena sebetulnya apakah attrition itu sesuatu yang kita takutkan? Takut nggak sebagai orang HR? Nyari orang lagi. Betul. Tapi kalau teman-teman adalah kerjaannya talent acquisition, kalau teman-teman nggak nyari orang, terus kerjaannya apa? Iya dong, buat apa perusahaan membayar orang talent acquisition kalau talent acquisition takut nyari orang? Kenapa gue jadi ke bawah sama lu? Saya tuh serius banget loh orangnya. Ya, jadi attrition bukan sesuatu yang kita takutkan karena kadang-kadang attrition kita butuhkan. Kenapa? Kalau misalnya jajarannya teman-teman manajemennya misalnya stuck, nggak ada tempat lagi. Yang dikhawatirkan adalah teman-teman memelihara karyawan yang sebetulnya sudah tidak produktif atau misalnya badannya masih ada di company tapi mentalnya udah resign. Saya lebih takut sebetulnya. Takut lagi kalau ada badannya nggak ada jiwanya kan? Atau sebaliknya. Lanjut teman-teman. Oke, ini sebetulnya kita mau ngomongin ini tentang Reckitt, tapi saya yakin di semua company sebetulnya ambition kita sebagai HR adalah ngomongin kita gimana unlock potensialnya people melalui performance dan purpose. Kemudian kalau tadi bedanya kalau buat kita, satu, kita clear, konsisten, dan transparan. Mulai tahun ini kita udah mulai ngomongin clear sama karyawan tentang dia talent ratingnya seperti apa sih? Ya, supaya apa? Supaya karyawan juga bisa menakar kalau saya mau progressing di company ini, saat ini saya di value-nya seperti apa. Jadi mereka juga punya keputusan dewasa tentang bagaimana dia bisa berkembang. Kemudian tadi karena kita masih mungkin karena kalau dibandingkan tech kita agak behind ya. Jadi kita masih rely on banget sama leader untuk memang create experience-nya. Kenapa? Karena kalau HR kita nggak mungkin kenal orang satu-satu. Yang kita bisa lakukan, yang bisa representing organisasi adalah memang leadernya. Untuk understand sebetulnya pain point orang tuh kenapa sih? Dari mulai join maupun kalau orang pergi. Kadang-kadang, dan saya mau bilang, karena memang di Reckitt kita lumayan fighter lah. Kalau saya nyebutin kalau ditanya culture Reckitt kayak apa? Kenapa tadi saya bilang sangar? Karena memang clear kita carinya fighter. Jadi kalau orang yang soft spoken, lemah hati, lembut hati, jangan masuk Reckitt.
Dan itu kita clear di awal. Kenapa? Karena kita nggak mau orang nggak fit sama organisasi dan akhirnya meningkatkan talent attrition dan tadi experience-nya jelek dan akhirnya cerita kemana-mana tentang hal yang memang dia nggak fit. Jadi kalau di organisasi, kita clear ya, kalau di HR kita nyarinya bukan orang yang terbaik sebetulnya, tapi orang yang best fit sama company kita. Karena saya tahu bahwa misalnya saya dulu di Danone lumayan lama, tapi saya tahu banyak teman-teman saya yang di Danone yang kalau saya bawa ke Reckitt, bukan pilihan yang baik buat orang tersebut. Sebaliknya juga, kalau misalkan misalnya pas di Danone, saya hire orang Reckitt, walaupun sama-sama FMCG, mungkin belum tentu fit, gitu. Jadi itu yang memang juga akhirnya mind shifting buat teman-teman HR untuk understand organisasinya teman-teman tuh butuh orang kayak apa sih yang bisa fit with your culture, yang memang bisa develop your organization, gitu ya. Next. Nah, di succession planning tuh kita ngomongin apa? Strategic intentnya cuma satu, bahwa apapun yang terjadi, bisnis tetap bisa continuous. Kita punya pipeline untuk menggantikan. Dan kalau misalkan sekarang kita juga bicara gimana bisa talentnya juga diverse. Kenapa teman-teman harus ngomongin diversity? Salah satunya adalah karena customer kita diverse. Kalau customernya kita jualan ke laki-laki dan perempuan, tapi yang ngambil keputusan laki-laki semua, bisa understand perempuan nggak sih? Atau sebaliknya, kalau misalkan kita jualannya ke anak kecil sama dewasa, tapi anak kecil karyawan nggak boleh bawa umur sebetulnya ya. Tapi kalau kita jualan ke Gen Z, tapi karyawan kita di organisasi udah senior semua, kira-kira bisa understand nggak sih pemikirannya Gen Z? Ya, nah jadi itu pentingnya kemudian membuat organisasi yang diverse. Satu, kalau buat teman-teman mungkin tips sharingnya, yang pertama penting banget tahu siapa critical talentnya kita. Jangan diplototin, malu, kasihan. Perhatiannya ke saya lagi, jangan yang baru datang ya teman-teman. Jadi kalau lihat critical roles, tahu di organisasi ini ada 10% di organisasi teman-teman adalah roles yang nggak boleh kosong. Kalaupun kosong, teman-teman harus tahu siapa yang bisa gantiin sementara, siapa yang bisa gantiin dalam 2 tahun ke depan, siapa yang bisa kita groom untuk 3 tahun berikutnya. Jadi penting banget untuk teman-teman kalau ditanya HR, critical roles-nya tuh apa sih di organisasinya teman-teman? Critical roles itu 3 hal, business impact-nya, market scarcity-nya. Kalau teman-teman yang di tobacco misalnya, itu ada posisi yang scarce banget karena dia harus bisa tahu bau tembakau, dia bisa membedakan. Itu kan agak susah ya kalau jual, misalkan cari dari industri susu, nggak mungkin dapat. Jadi lihat scarcity-nya di organisasi teman-teman tuh ada apa. Yang ketiga, risk of vacancy. Kalau kosong, impact-nya kayak apa? Terutama kalau misalkan teman-teman yang ada di field. Yang kedua access. Nah ini tergantung definisinya teman-teman. Kalau kita di Reckitt, ada 3 hal tuh yang mendefinisikan talent. 1 dari sisi agility-nya, kedua dari sisi ambition-nya, dan ketiga pasti sustainable performance. Nah dari situ baru kita select orang-orang yang bisa masuk di 1 sampai dengan 3 tahun. Nah kalau teman-teman ngomongin diversity, nggak bisa teman-teman bilang bahwa oh saya pengen di leadership team kita 50%-nya perempuan tanpa melakukan effort. Jadi saya mau bilang dulu saya pikir diversity itu equality. Diversity itu nggak equality. Diversity itu kalau memang teman-teman mau leverage those diversity, berarti teman-teman harus memang kadang-kadang ada diskriminasi. Diskriminasinya gimana? Misalnya, kalau teman-teman pengen organisasinya lebih banyak perempuan, pastikan bahwa waktu teman-teman hire, talent acquisition-nya teman-teman punya KPI untuk kandidatnya harus cowok dan cewek. Tapi dengan kualitas yang sama. Jadi nggak boleh juga nurunin kualitas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, jadi KPI-nya dari awal dari masuk organisasi, grooming itu clear, sama environment. Saya ngerasain pernah ada di satu organisasi, bukan organisasi yang sekarang misalnya, pengen organisasinya tuh lebih banyak cewek. Tapi ternyata lingkungannya harsh banget, sehingga cewek ngalamin diskriminasi seksual. Kalau di organisasi masih ada pelecehan seksual, agak berat tuh teman-teman mau lebih banyak perempuan di organisasi. Indikatornya gampang. Kalau teman-teman nyaman, rekomendasikan saudara perempuan teman-teman masuk ke organisasi itu,
atau adiknya teman-teman atau saudara untuk masuk ke organisasi itu, berarti itu udah aman untuk kita ngomongin tentang lebih banyak woman di organisasi. Tapi kalau teman-teman aja ngerasanya, duh anak gue jangan deh masuk situ, atau aduh jangan deh, atau teman kita yang perempuan boleh nggak masuk sana, duh jangan deh. Nah itu berarti lingkungan kita belum aman. Saya cuma ngasih contoh perempuan, selain karena saya perempuan tentunya, dan anak saya tiga-tiganya perempuan. Tapi juga di hal-hal lain yang mau teman-teman memang prioritaskan di organisasi. Jadi ketika teman-teman punya KPI diversity, make ensure bahwa semuanya memang proses-prosesnya memang ngikutin. Oke? Develop. Nah, develop nih yang menarik. Tadi udah dimaksudkan bagaimana teknologi merubah bagaimana kita bekerja. Termasuk waktu kita bicara succession planning, kita harus lebih sering review lagi karena bisa jadi posisi yang waktu itu kita potret, oh kompetensinya ini. Dengan adanya teknologi bisa jadi posisinya udah obsolete, udah nggak relevan, ya. Kemudian governance dan disiplin, talent review bukan sekedar ritual, tapi memang benar-benar harus teman-teman ngomonginnya serius, bukan checklist doang. Kemudian quarterly tracking. Nah, saya mau cerita kalau dibandingkan organisasi sebelumnya, Reckitt itu termasuk flat. Sehingga kalau kita bicara organisasinya flat, ada kalanya orang memang leaving karena kita nggak punya posisi yang cukup senior untuk grooming ke talentnya. Jadi ada kalanya kita yang activate adalah kita effectively punya dua, pipeline internal maupun eksternal. Jadi external scouting itu terus jalan. Ketemu talent itu mau ada posisi nggak ada posisi kita tetap jalan terus. Yang kedua alumni. Kalau ada yang talent kita yang kita groom, kita belum punya posisi, pindah ke organisasi dapat promosi, tetap kita keep kontak untuk make sure pas kita punya posisi yang lebih senior, kita bisa kontak lagi untuk masukin ini. Jadi memang jadi lebih kreatif ketika teman-teman punya tantangan organisasi mungkin beda-beda. Gitu ya. Karena memang nggak bisa, kalau misalkan bilang, wah promosinya 6 bulan lagi, hari ini ada yang percaya promosi saya sekarang. Ya kan? Nggak mungkin kan diikat kakinya di meja. Ya. Kemudian KPI-nya, succession coverage, time to fill juga penting untuk teman-teman lihat. Internal fill rate. Kalau misalnya sedikit banget promosi yang terlihat di organisasi, orang juga doubtful. Jangan-jangan emang nggak pernah kita dapat promosi dari dalam. Ya. Kemudian talent retention juga harus jadi KPI-nya. Key challenge-nya apa sih? Satu, bias in selection. Teman-teman harus hati-hati ketika ada leader yang kalau dia hire, yang dia hire sama semuanya. Oh, kalau leadernya dari universitas tertentu, anaknya diambilnya dari universitas tertentu. Atau kalau pernah kerja bareng di perusahaan lamanya dibawa. Nah, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia bisa hire segerbong, pindahnya juga segerbong. Jadi pastiin bahwa engage-nya bukan sama leader tertentu, tapi engage-nya sama organisasi. Ya. Kemudian hypo attrition, ini juga dilihat. Kalau hypo-nya kita udah tahu nih, kenapa sih mereka perginya di misalnya posisi yang sama, perginya berkali-kali nih, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi lihat datanya untuk understand what you can do. Baik Bu. Masih dua doang Kak. Yang kemudian misaligned development. Itu yang saya jelaskan bahwa kalau misalnya organisasi, kita misalnya punya target posisi, cek lagi apakah talent kita accelerated-nya udah benar-benar dipotret ke posisi yang betul, atau memang dia punya agility ke posisi-posisi yang lain. Karena memang tadi nggak cuma startup, tapi banyak organisasi sekarang yang juga perubahan organisasi lumayan agile. Dan yang terakhir, terus terang saya kerja di perusahaan multinasional. Multinasional itu expatnya sering banget ganti. Setiap 4 tahun kita ganti. Ada kala challenge-nya ketika leadernya ganti, cara dia assess talent juga berubah. Nah itu juga challenge kita untuk mastiin bahwa orang-orang yang memang kita taruh di talent pool, itu memang masih relevan atau enggak dengan perubahan organisasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat Mas Herman dan juga Mbak Badai. Banyak sekali yang tadi disampaikan, catatannya juga penuh dari Mas Herman bilang bahwa sebenarnya THR itu cuma trigger gitu ya. Justru kita harus bisa melihat attrition ini jauh lebih dulu dibanding hanya secara langsung berperilaku ketika kemudian THR attrition muncul setelah THR. Kemudian tadi Mas Herman juga banyak bicara soal bagaimana sebagai seorang HR jangan cuma hanya
pakai sistem gitu ya, dapat data, tapi bagaimana caranya untuk bisa menggabungkan, mengintegrasikan gitu ya beberapa data itu untuk bisa menemukan keputusan yang paling tepat. Kira-kira gitu ya Mas Herman ya. Terus belajar tech untuk mengerti AI. Terus ada juga bagaimana dengan eh, bagaimana create employee engagement. Ini juga tadi saya highlight sendiri. Experience. Experience. Bukan engagement tapi experience. Dan salah satu pertanyaan yang harus dijawab itu adalah apakah nyaman dengan situasi yang ada. Itu dari Mas Herman, dari Babadai banyak bicara soal succession planning. Bukan cari orang yang perfect katanya, tapi cari orang yang fit sama organisasi. Bicara juga terkait bagaimana kemudian sebagai HR kita harus mengidentifikasi roles yang critical. Terus melakukan talent review yang bukan hanya sekedar checklist tapi benar-benar dilakukan. Diversity itu bukan equality. Ya, jadi kalau misalnya memang kita ingin diverse berarti harus ada effort yang dilakukan. Tadi ada beberapa KPI serta key challenges juga yang kemudian memang harus sebagai HR kita benar-benar harus bisa lihat dan kita navigasi. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Saya membuka teman-teman untuk bertanya ke panelis-panelis kita terkait topik di hari ini. Monggo silahkan, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, Mas yang di belakang terlebih dahulu, silahkan diperkenalkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa. Selamat malam, nama saya Jaswin. Saya dari Every Denizen Indonesia, Head of HR, one of Fortune 500 company. Mas Jaswin? Jaswin. Jaswin, oke. Ya, kita produce label buat global brand, ya, kayak Nike, Adidas, Uniqlo, globally. Ya, pertanyaan saya ke Pak Herman adalah, one of the blind spot di attrition adalah kadang yang sering nggak dipakai itu adalah manager capability, manager relationship. Misalnya udah ada indikator one-on-one rate, conversation tuh nurun gitu. Nah, pertanyaan saya adalah best practice di Gojek, how do you move the score of prediction to interventions? Ya, kayak saya kasih contoh misalnya in my organizations, kita punya flag risk model. Tapi kalau kita bicara pakai how this will bring to the business leader, kita cuma bilang 78% karyawan on flight risk. Gak cukup kan? But sometimes we use 70% of the employee on flight risk karena mobility turun, terus for example work manager workload or workloadnya naik gitu. So balik lagi ke pertanyaan yang tadi, can you share the best practice of how do you shift the predictive score to interventions? Thank you. Clear? Oke, mau dijawab langsung Mas? Oke. Thanks buat ininya. Bapak Ibu sekalian, waktu kita bicara mengenai bagaimana merubah yang dikatakan sebagai prediction menjadi implementasi, buat saya analyst speaking, karena kita sama-sama HR, kita mengatakan bahwa it might be impossible. Karena jika itu memang berhasil, maka kita tidak akan duduk di sini bicara mengenai attrition. Bapak Ibu sekalian, waktu bicara mengenai attrition, bicara mengenai succession plan, buat saya itu adalah kompleks subject yang sebenarnya over the year kita bahas terus-menerus. Maka saya akan lebih suka untuk mengembalikan konsep. Buat saya, data is a data, Bapak Ibu bisa menggunakan data itu untuk memprojection jadinya. Tetapi apakah data projection itu bisa digunakan 100% benar apa enggak? Maka jawaban saya adalah belum tentu. Kalau enggak, kita bisa memprediksi kapan Trump akan melakukan perang dengan Iran. Jadinya kan, that's the data. Possibility dari tadi, perang, terus kemudian nggak perang, terus habis ini perang, terus habis itu tiba-tiba damai, habis damai saya nggak tahu lagi apa lagi. Data is a data, fact is a fact. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bukan berarti bahwa saya menolak data tersebut. Data is a data, data yang harus kita gunakan untuk menjadi sebuah basis. Tapi saya akan berusaha untuk merubah
Maka ada satu poin yang Bapak tadi katakan bahwa bagaimana mendidik manajer supaya untuk bisa mengatasi yang namanya attrition. Jawaban saya adalah di dalam dunia kompleks seperti ini di mana anak Gen Z dan milenial muda masuk, pertanyaan saya, seberapa banyak mereka sudah jadi manajer? Seberapa banyak anak-anak Gen Z yang sudah menjadi manajer below 30? Pertanyaan saya adalah kemampuan apa yang mereka punya di bawah 30 untuk bisa memprediksi dan mendevelop anak buah. Sebagian besar itu adalah menjadi kesalahan kita semua. Karena kenapa kita bisa mengizinkan mereka untuk menjadi manajer tanpa ada pendidikan dan experience yang cukup. Untuk mengenal Bapak Ibu sekalian, untuk saya bisa bicara di depan ini dengan gaya saya bicara, apakah saya lulus kuliah kemudian saya bisa langsung? Tidak. It always coming from the experience jadinya. Jadi kalau mau dilihat begitu, kalau bicara kita kadang-kadang selalu mengglobalkan suatu persoalan menjadi sebuah permasalahan yang akan menjadi bahwa sekarang urusan bukan begitu kok. Yang menjadi masalah sekarang adalah banyak startup yang akibatnya para manajer kesulitan untuk mengatasi attrition. Kesalahannya adalah manajer itu sendiri jadinya. Mau dididik sebanyak selama apapun dan dengan materi yang begitu banyak, pertanyaan saya adalah itu hanya teori. Apakah Bapak Ibu pacaran dengan pasangan Anda Bapak Ibu sekalian? Apakah ada teori mengenai pacaran? Tidak ada. Yang ada adalah untuk menjadi experience berpacaran, menjadi modal untuk mendapat pacaran yang baik. That's point number 2. Point number 3. Dengan demikian bahwa bagaimana merubah kondisi daripada perusahaan, buat saya balik ke dalam basic utama organisasi adalah family. Bagaimana Bapak Ibu sekalian mendidik anak Bapak Ibu sekalian supaya mereka bisa nyaman dengan kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya brengsek kayak saya. Pernah kepikir nggak? Bagaimana mengelola organisasi sama seperti mengelola keluarga? Kita sebagai manajer, beberapa dari sini adalah bekas anak buah saya juga di sini. Ada 3 kalau nggak salah tadi saya perhatikan. Seberapa kasar dan seberapa galaknya saya kepada mereka untuk mendidik mereka untuk mengerti apa yang diinginkan oleh bukan saya, tetapi bagaimana kita bisa mendevelop mereka supaya mereka bisa mengerti bagaimana bekerja di dalam situasi dalam perusahaan tersebut. Itu yang harus dicapai untuk supaya mereka mengerti bahwa perusahaan ini bukan tempat di mana mereka hanya datang untuk bekerja mereka pulang. Bukan menjadi tempat di mana mereka datang hanya mencari rezeki mereka pulang. No. Tempat kerja kita selalu harus menjadi rumah kedua kita. Selama Bapak Ibu sebagai HR tidak bisa membuat seperti itu, sama aja attrition kita akan terus-menerus akan meningkat. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah kita selalu berpikir bahwa untuk menjadikan rumah kedua kita nyaman, maka diberikan fasilitas. PlayStation lah, tempat biliar lah, ada yang senyum-senyum lah di sini. Pasti apa? Itu yang diminta. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mengizinkan karyawan main PlayStation pukul 3 sore? Dengan alasan mereka mengatakan, saya burn out, saya stres. Kemudian saya butuh waktu untuk refreshing. Loh, lu refreshing main namanya FIFA di dalam PS5, emang cukup cuma 10 menit, 5 menit? Itu aja 1 GP bisa 45 menit sendiri jadinya. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya kita harus berpikir secara kreatif, apakah mengelola keluarga dengan cara memberikan PlayStation? Mengelola keluarga di dalam yang begitu kecil, apakah harus diberikan meja biliar? Apakah harus diberikan makanan, vending machine untuk kopi dan lain sebagainya segala macam? Dan yang menjadi kesalahan utama, saya juga melihat HR mengatakan bahwa, Pak, berdasarkan hasil IIS, karyawan meminta bahwa harus ada coffee mesin di lantai tempat saya bekerja. Karena itu bisa meningkatkan namanya engagement. Lebih bodohnya apa? Manajernya lakukan. So you can imagine, yang menjadi konstruk daripada attrition dan juga tidak bisa menciptakan succession plan atau lain sebagainya adalah kita-kita juga kok jadinya. Kita tidak di-equip menjadi seorang HR dengan pendidikan yang cukup untuk melihat sebuah permasalahan yang ada.
That's the point. Kalau Bapak Ibu tanya sekarang mengatakan, apakah saya punya solusi dalam perusahaan saya untuk melakukan attrition? Tidak, karena di dalam organisasi bukan hanya saya berbicara. Saya bisa berbicara banyak, tetapi kalau saya melarang bahwa ada coffee mesin di lantai tersebut, khusus hanya untuk karyawan, untuk mereka menyaman kerja. Buat saya mengatakan tidak ada coffee mesin di dalam ruangan kerja atau untuk di lantai kerja tersebut, karena fasilitas itu untuk apa, dan apa kopi itu untuk menunjang pekerjaan mereka? Nggak ada. Kalau ada, saya akan suruh anak saya minum kopi supaya mereka lebih pintar untuk sekolahnya. Oke? Jadi artinya lihat problemnya, analisa dengan baik-baik. Salah satu yang menjadi persoalan adalah kita tidak mengelola organisasi seperti mengelola namanya keluarga. Saya mendidik anak buah saya menganggap bahwa dia adalah anak-anak saya, di mana ketika saya keluar, mereka harus jadi something dan mereka bisa berdiri sendiri. That's our role as a HR. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Mas Herman. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan ya. Tentu saja bagaimana kemudian kita sebagai HR bisa mengelola organisasi layaknya kita mengelola keluarga dalam hal bukan hanya memberikan fasilitas gitu, tapi bagaimana mendidik dan mendevelop agar kemudian ketika nanti kita keluar, siapapun yang kemudian kita didik dan develop itu bisa jadi seseorang. Dan ketika tadi bertanya terkait bagaimana memindahkan score of prediction jadi intervention, Mas Herman bilang bahwa itu merupakan kompleks subjek yang harus didiskusikan over the years. Data memang menjadi sebuah basis, tapi balik lagi experience adalah modal yang teman-teman bisa lihat berkelanjutan. Next question. Tadi ya silakan Mas yang boleh. Namanya siapa, dari mana? Monggo pertanyaannya. Untuk Mas Herman boleh, Mbak Badai boleh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Galih, saya dari MNC juga Bu, makanya mungkin sedikit punya konteks soal tadi rakyat. FMCG-nya ya internasional ya, MNC juga konteksnya. Mungkin pertanyaan saya agak spesifik, mau memperdalam apa yang tadi sudah saya disampaikan ya. Saya mau tanya terkait teman-teman untuk pegawai yang ada di region atau yang di area luar atau non-HO. Kenapa saya mau tanya? Karena menurut saya banyak attrition yang terjadi itu mungkin yang di dalam HO lebih bisa kita kontrol dibanding apa yang ada di luar pulau. Yang ada di luar HO lah ya, kok boleh dibilang. Saya ada 2 step. Pertanyaan pertama untuk Pak Herman. Mungkin yang pertama tadi kan bahas soal attachment. Nah, gimana sih caranya kita bisa build attachment untuk teman-teman yang tidak ada di HO ini? Karena kalau tadi bahas ke PS ataupun experience, mungkin kalau di HO mudah gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Step keduanya dulu untuk Ibu Badai. Kalau misalkan tadi bahas succession planning di luar HO atau yang di region ya, teman-teman field sales gitu, mereka punya skill set yang sangat spesifik yang dibutuhkan. Jadi succession planning itu pun agak sulit untuk bisa kita implement secara, oke, nextnya akan siapa yang menggantikan. Gimana sih practice yang baik untuk kita cari talent yang bisa ditempatkan di area baik itu non-HO ataupun specifically field sales yang ada di luar Pulau Jawa. Karena menurut saya tipe talent yang dicari itu sangat beragam gitu ya. Beda pulau bisa jadi beda kebutuhan. Mungkin itu sih pertanyaan untuk Bu Badai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gali. Silahkan Mbak Badai, monggo. Makasih Mas Gali. Ratna akan menjawab ya. Jadul banget. Referensinya agak Kita bicara tentang teman-teman yang di area berarti ya field sales. Jadi ketika kita tahu bahwa skill setnya itu adalah very specific, tapi kita tahu bahwa, saya berdiri deh, agak kasihan masnya nunduk. Tapi kita tahu bahwa kalau teman-teman punya field sales di lapangan, itu adalah the biggest bulk organisasi biasanya datang di situ. Dan kemudian biasanya ada layernya lah manajernya. Nah, kalau saya bilang yang pertama adalah agility-nya harus ditingkatkan. Jadi nggak bisa kita berharap bahwa orang akan siap dengan sendirinya akan jadi sales manager, nggak mungkin. Kalau kita nggak ada intervensi. Kebetulan di saya ada Ibu Sari. Bu Sari itu talent tadinya HRBP terus sekarang jadi talent manajernya ASEAN. Sebelum pindah jadi talent manager ASEAN, Bu Sari sempat bikin program yang namanya Garuda Bootcamp. Jadi di Garuda Bootcamp itu kita memang menseleksi teman-teman field sales yang terbaik. Jadi rekomendasi dari sales manajernya siapa yang terbaik untuk kita didik untuk menjadi the next pipeline. Problemnya adalah kalau kita jarang melakukan itu, banyak teman-teman sales yang nggak keluar nih ya, ceritanya kalau yang keluar udah beda lah ya, yang ada di organisasi yang nyaman banget ada di areanya.
Kenapa? Karena biasanya mereka udah punya build life-nya around it. Udah punya bisnis sendiri, ya kan, udah punya ini sendiri. Jadi memang yang dilakukan adalah dibuat nggak nyaman untuk kalau memang mereka mau progressing, harus mau tuh untuk pindah di area-area di luar kota. Artinya memang harus kita desain sedemikian rupa supaya juga itu incentify orang-orang yang memang mau progressing dalam karirnya. Itu cara pertama untuk yang ngomongin yang memang traditional career path. Yang kedua memang akhirnya kita mau harus intervensi dengan generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda yang memang dididik dari awal bahwa kalau mau jadi sales itu kayak tentara, harus siap ditempatkan dimanapun. Jadi biasanya yang kita lakukan, kita punya 2 program. Yang pertama memang manajemen training, commercial management training. Tapi yang kedua sekarang kita punya intern di sales. Jadi memang kita ngambil dari lokal talent. Jadi misalnya kalau Sumatera kita nyarinya dari area sana. Jadi internnya report ke RSM. Jadi kita regional sales manager atau ngajarin. Nanti kalau ada lowongan FSE itu yang diambil. Jadi emang mau dididik. Karena memang biasanya kalau di organisasi kayak gitu RSM-nya relatif mapan. Jadi harus dipakai untuk memang akhirnya dia jadi mentor. Karena mereka biasanya, saya nggak mau jadi sales director, pusing kalau di head office kan. Tapi biasanya mereka raja wilayah nih. Jadi kalau misalnya kita bisa leverage expertise-nya mereka untuk mendidik generasi berikutnya, maka talent movement-nya juga akan kejadian. Gitu Mas, mudah-mudahan menjawab ya. Terima Silahkan, kasih Mbak Badai. Pertanyaan kedua terkait attachment yang nggak ada di HO, Mas Herman. Oke, Ada tips? ada sedikit aja. Oke, saya sangat menyukai konsep daripada perbankan dan financial institution. Ya, salah satu prinsip di mana perbankan itu, terutama yang ada di Indonesia, terutama untuk buku 4 dan buku 3, mereka itu sebenarnya adalah bank-bank regional. Artinya mereka tidak hanya punya cabang yang ada di Indonesia doang. Nah, salah satu prinsip yang digunakan adalah, camkan baik-baik, inilah kata-katanya yang paling saya ingat sampai sekarang, karena itu saya terima di dalam 15 tahun yang lalu. Dia mengatakan adalah think regionally, act locally. Think regionally, act locally. Kalau yang punya perusahaan global, think globally, act locally. Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu sangat berkesan buat saya, di mana tahun pertama saya tidak pernah mengerti kenapa itu jawaban itu muncul. Tetapi setelah saya mengetahui bahwa yang dipikirkan melalui prinsipal daripada think globally or regionally, act locally, itu artinya adalah apapun yang terjadi, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berdiri, selalu harus berpikir bahwa perusahaan kamu adalah satu. Akan tetapi kamu harus bertindak berdasarkan daripada area di mana kamu bekerja. That's what we call as, lupa jadinya gue. Think regionally, act locally. Nah, dengan dalam hal tersebut, maka yang harus dipikirkan adalah SQ tidak boleh mendidik sampai seperti micromanagement. Gak boleh. Saya udah pernah bekerja di dalam bank ketika mereka harus menggunakan prinsipal daripada satu negara, seluruh negara di mana mereka berada cabang tersebut harus mengikuti SQ. Itu begitu kesulitan untuk kita ikutin. Jadi ya, itu nggak bakal bisa. Kalau saya harus mengikuti budaya Jawa Tengah, saya setengah mati. Kalau kita harus mengikuti budaya atau area di Madura, besok-besok saya masuk ke kantor bawa parang. Jadi jangan, nggak mungkin terjadi. Akhirnya kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan itu sendiri. Itu yang dinamakan adalah untuk mengerti bahwa kita ada perbedaan, tapi prinsipnya harus sama. That's point number 1. Point number 2. Apapun yang terjadi, kita di SQ tidak pernah mengerti apa yang terjadi di cabang. Maka perlu ada yang namanya trust. Yang menjadi persoalan kita sebagai orang HR, apalagi dengan orang-orang yang berkaitan dengan manajer, apalagi dia berkaitan dengan people, yang menjadi kesulitan paling pertama adalah kita tidak pernah bisa percaya dengan anak buah kita yang ada di area. That's become our problem. Even seorang HR pun, seperti saya pun, masih mempertanyakan apakah HR BP saya di area tertentu, apakah sudah ada konsistensi dengan saya apa belum. Tapi kadang-kadang dan sering kali kita suka lupa bahwa pemikiran mereka berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di area mereka yang kita sama sekali tidak mengerti. That's become our problem. Jadi ya,
Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk datang ke India. Oke, sana ada kantor untuk para developer kami, anggota tech semua ada di India. Bapak Ibu sekalian, selama 7 tahun saya kerja di dalam perusahaan bolak-balik di India, apakah sampai sekarang saya mengerti dengan budaya India? Jawabannya adalah tidak. Apakah saya bisa menyesuaikan lidah saya dengan cara makanannya India? Sungguh mati Tuhan, saya nggak bisa. Bukan saya tidak mengerti, tapi saya tidak bisa. Ingat beda antara mengerti dengan bisa. Saya mengerti makanan mereka. Apakah saya bisa makan? Sungguh mati gue kagak bisa. Yang paling serem adalah ketika tim India datang ke ruangan saya bawa oleh-oleh makanan. Manisan mereka itu setengah mati, gue bingung gitu jadinya. Dan bawahnya Bapak Ibu sekalian adalah banyak. Yang saya berikan apa? Sebagai manajer yang baik, ketika ada konsumsi dibagikan ke anak buah. Sampai ke meja anak buah, 3 minggu kemudian saya lagi bingung, kok gak ada yang sentuh? Bapak Ibu sekalian, orang Indianya nggak salah gitu kan. Cuman orang India tidak mengerti bahwa makanan itu nggak bisa kita makan. Jadinya kan kita karena kita SQ datang ke orang India biasa lah ya, orang India karena datang orang kantor pusat datang layani dan semua segala macam. Ketika mereka datang kita layani mereka apa enggak? Layanin. Susah nggak layani mereka? Jawab. Susah nggak layani orang India? Susah apanya? Nah, makanannya apa? Bapak Ibu sekalian, di India namanya setiap restoran selalu ada makanan daging sama ada vegetarian. Di kita sungguh mati cari vegetarian di mana? Yang kita bisa kasih apa? Gado-gado. Udah 3 minggu di sini, masa suruh kita makan gado-gado, kita kan pusing sendiri kan, gitu jadinya. Dia sih enak karena harus makan sayur. Nah kita 3 hari makan gado-gado, apa kita kagak bencret? Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita harus mengerti bahwa budaya setempat harus kita pahami. Bisa kita telan mungkin nggak bisa, tapi paling tidak udah sampai level paham, is okay. Yang penting adalah biarkan mereka bekerja, tetapi secara prinsipal mengenai mengenai value dan segala macam itu nggak boleh hilang. Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Berarti tadi kalau dari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dari Mbak Badai bilang praktis yang baik untuk di luar HO, agility-nya harus ditingkatkan dan intervensi juga bisa dari generasi lebih muda. Dan tadi Mas Herman bercerita banyak soal kebudayaan India dan bagaimana kemudian dia sangat sulit sama Mas untuk bisa menyesuaikan itu. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari adalah, dan mungkin ini harus digarisbawahi, think regionally, act locally. Selanjutnya pertanyaan lainnya, monggo Bapak Ibu, Mas-mas sekalian, masih ada pertanyaan? Kita ke sana dulu, izin? Boleh? Boleh ya. Silahkan. Jauh semua. Tes. Kurang diversity. Apa ya? Gak apa-apa Mas. Apa ya? Gak apa-apa Mas. Jangan overthinking Mas. Tadi mungkin itu cuma langsung kayak ada di pikiran aja. Tapi gak boleh overthinking. Jangan Tapi mungkin overthinking. lagi mohon izin Pak gitu. Selamat malam Pak Helman dan Bu Badai gitu kan. Mohon izin saya Surya, saya dari banking, banking industri gitu kan. Tadi menarik juga gitu ya Pak terkait soal tadi sempat mention soal early warning system gitu kan ya. Nah kebetulan saya tuh ada salah satu yang beruntung gitu ya dapatkan assignment dari pemimpin saya gitu untuk diminta untuk membuat sebuah predictive model gitu kan dari kebetulan di perusahaan kami itu sekitar ada 30.000 pegawai gitu kan ya. Jadi saya diminta untuk ya udah coba kamu buatkan suatu model prediktif gitu ya yang bisa nanti menghasilkan sebuah matriks yang jadi probability berapa orang itu akan bisa dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan ke depan gitu kan ya. Dikasih data banyak gitu dari yang semua data HR kayak di saya semua gitu sampai saya bingung ini gimana apa yang mesti saya lakukan gitu kan ya. Waktu itu sempat hanging fruitnya itu kita pakai engagement survey dari salah satu konsultan, very international, very very cool, very good gitu kan ya. Yang datang itu masih muda-muda gitu. Kayaknya mungkin ya saya datang naik Transjakarta mereka diantar sama
mobil bapaknya gitu. Gimana gitu kan ya, sama masih anak muda, kemudian dapat hasil engagement survey gitu kan. Hasil engagement survey tinggi-tinggi, bagus-bagus, we spend billion only for that survey. Ada pegawai surveinya tinggi, terus dia resign, ya kan? Oke, enggak. Ini nggak mungkin kan secara ini kan. Terus saya coba tanyakan ke konsultan, ini banyak pegawai yang engagementnya dari hasil engagement survey yang kamu buat, dari udah survei, dari sudah interview, dari apa itu sudah semua udah nggak ada red flag sama sekali ya. Pokoknya itu udah paling top tier lah pokoknya, persentil 90 gitu. Tapi terus dia resign gitu kan. Kenapa gitu kan? Ketika ditanya seperti itu pasti ya biasa tipikal jawaban konsultan ya. Ya gini 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 gini. Ayolah, gitu kan. Berarti survei Anda tidak valid untuk mengukur engagement gitu kan ya. Tadi yang ingin saya tanyakan langsung aja, mohon maaf. Mungkin yang ingin saya langsung tanyakan gitu ya, langsung tembak langsung. Apa sih lagging and leading indicator gitu yang bisa jadi parameter apakah seseorang itu punya probability besar untuk dia resign atau tidak gitu lah. Gitu. Karena itu untuk di banking industri kalau dia misalkan LM atau relationship manager itu dia resign, dia akan ngebawa semua itu dana-dana kerugiannya itu bisa sampai miliaran gitu bahkan, makanya itu jadi ETS itu jadi satu hal yang penting di banking industry gitu kan. Apa sih kok berdasarkan pengalaman Anda gitu Pak, indikatornya itu apa? Dan juga tadi untuk Bu Badai, mohon maaf tadi kan saya ada tertarik juga terkait dengan agility ya di succession planning ya. Agility itu apa ya Bu ya? Maksudnya dan gimana cara mengukurnya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mbak Badai dulu, Mas Herman dulu. Mbak Badai dulu, monggo. Bisa dijelaskan terkait agility yang tadi disampaikan. Biar ala-ala diversity ladies first katanya. Oke. Oke. Agility itu bicara tentang sejauh mana orang bisa lincah untuk berubah. Agility di kita tuh ada beberapa. Yang pertama mental agility. Mental agility itu bicara tentang bisa nggak sih pemikirannya itu nggak fix ke satu hal. Dia bisa lincah untuk memikirkan dari berbagai sudut pandang. Itu mental agility. Kemudian ada people agility. Bagaimana orang itu bisa bangun relationship dengan beragam karyawan dari mulai yang levelnya lebih junior, peers atau senior. Kemudian kita juga ada mental, people, apalagi impact. Impact itu bicara tentang bagaimana orang itu nggak cuman ada doang, tapi ketika dia ada di satu tempat, dia ada dampaknya. Jadi kan ada kalanya ada orang yang ngerasa, saya mah siapa, tuh saya mau cuma remah-remah rempeyek gitu kan. Oh enggak salah. Saya ganti, remah-remah rempeyek itu zaman dahulu Pak. Sekarang remah-remah memogi. Nah, belajar Pak Momogi itu juga ngomongnya. Nah, jadi orang merasa bahwa saya tuh punya impact. Walaupun saya sejunior apapun, saya bisa mempengaruhi keputusan organisasi. Saya bisa berkata tidak ketika ada hal yang nggak sesuai dengan aturan code of conduct misalnya. Jadi itu impact. Kemudian dua lagi, change agility. Kebetulan organisasi kita sering banget Pak berubah-ubah. Jadi gimana dia adaptasi dengan perubahan itu, nggak mutung, nggak ngambek, nggak aku resign aja, bilang sama mama aku nggak mau kerja lagi gitu kan. Itu nggak bisa tuh di kita, change agility. Satu lagi sambil ngetes self awareness. Self awareness itu bicara tentang bagaimana orang sadar tentang saya itu kompetensinya sampai mana, saya mau kemana, dan apa usaha saya untuk melakukan itu. Jadi 5 hal itu. Assessment-nya gimana? Biasanya kita minta atasan untuk assess, kemudian abis itu kita kalibrasi sama manajer yang lain. Valid nggak? Ada objektivitasnya nggak? Untuk mengurangi subjektivitas, makanya kita bikinnya ada kalibrasi untuk mastiin bahwa kita sepakat. Karena biasanya kalau talent itu semua orang bisa lihat. Kalau dia bisa nunjukin 5 hal itu, semua orang bisa lihat. Gitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau misalkan tertarik bisa ngobrol dengan 2 tim rakyat di sini. Oke. Mas Herman, monggo. Oke. Lagging and leading indicator. Ya, oke. Saya akan bagi dua jawaban saya akan bagi 2 topik. Soalnya kalau Bapak cuma nanya itu is very easy. Tapi karena kita sama-sama HR, jadi kita sama-sama belajar mengenai HRIS.
Pertanyaan Bapak sebenarnya itu adalah yang saya bawakan materi di Pineng baru just minggu lalu bicara mengenai people analytic. Oke. Saya akan summary sedikit mengenai people analytic. Yang menjadi problem di dalam people analytic sekarang itu adalah dikerjakan oleh para anak-anak muda sekarang yang mengerti teknologi dan sangat mengerti namanya data. That's the reality of the life. Yang menjadi problem dengan anak-anak muda sekarang adalah mereka mengerti bagaimana mengeluarkan data dan tidak mengerti bagaimana mengaitkan data tersebut dengan satu poin dengan poin yang lain. That's the problem dengan anak muda sekarang yang waktu mereka mengerjakan people analytic. Maka di dalam workshop yang di Pineng kemarin saya mengatakan bahwa untuk orang yang bekerja menjadi people analytic, biarkan anak muda mengerjakan data dan orang yang ada dalam people analytic harus senior enough untuk bisa mengerti bagaimana membaca data, mengaitkan data dan menarik kesimpulan daripada data tersebut. Anak-anak muda sekarang mereka bisa mengeluarkan data, bisa menciptakan begitu banyak dashboard, bisa mengeluarkan begitu banyak insight. Data dan insight. Yang menjadi persoalan adalah ketika punya data dan punya insight, pertanyaan selanjutnya adalah next what? Itu yang tidak pernah bisa dijawab di dalam HRS. Salah satunya itulah tim saya, begitu kan? Setiap dia presentasi tiap bulan ke dalam saya bisa mengatakan attrition sekian, organisasi sekian, dan bla bla bla. Pertanyaan saya, then what? Kalau saya punya attrition projection saya 21% di tahun 2026, pertanyaan selanjutnya adalah what next? Mereka nggak bisa jawab. Mereka cuma bisa mengeluarkan what is the data, what's the insight. Oke, jadi pelajaran pertama di dalam orang HRS harus bisa mengerti, membaca data, menginterpretasi data, dan juga menghasilkan sebuah rekomendasi. Itu yang kurang di dalam organisasi waktu kita menciptakan HRS. Salah nggak organisasi sekarang? Tidak, karena orang yang menjadi CHRO sekarang atau Head of People sekarang, mereka tidak mengerti what is the big data seperti kita anak muda sekarang. That's point number one. Point number two. Dengan demikian, apakah konsultan salah? Jawaban saya adalah tidak. Karena sistem mereka, seorang konsultan dengan berbagai banyak dolar dan segala macam, sistematika algoritma yang mereka buat, mereka sudah uji sehingga mengeluarkan hasil yang sama. Yang menjadi persoalan sekarang adalah brengseknya orang Indonesia. Sistem lupa untuk mengakomodasi siapakah culture orang Indonesia. Karena orang Indonesia tidak pernah berkata jujur dengan hasil survei. Kalau sudah tahu bahwa orang Indonesia tidak berani berkata jujur hasil survei, dan kenapa menggunakan algoritma yang digunakan oleh negara lain? Poin nomor satu. Poin nomor dua. Andai kata kita menyuruh orang Indonesia atau karyawan Indonesia berkata jujur, yang menjadi persoalan apa? Setelah hasil IIS keluar, yang menjadi persoalan adalah PR-nya banyak. Akhirnya sebelum melakukan survei, para manajer mengatakan kepada anak buahnya, jangan bikin macam-macam jawabannya, kalau bisa rata kanan. Ketika hasil keluar, urusan selesai. That's the problem number 2. Jadinya. Oke? Bapak mengerti? Itu yang menjadi persoalan sekarang, hasil survei employee survey itu sulit untuk diprediksi karena jawaban yang ada di dalamnya adalah sampah. Oke, yang nggak suka nggak apa-apa, kan saya cuma ngomong doang gitu kan. Suryo juga bilang bahwa ya, saya kan juga bercanda doang kerjaannya. Oke, itu pilar pertama yang Bapak harus memahami kenapa hasil daripada HRS selalu nggak pernah bisa perfect. Oke, poin kedua saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Apa indikator pada waktu menjelaskan apa itu yang namanya attrition? Bapak Ibu sekalian, di dalam konsultan atau segala macam kita bisa mengeluarkan namanya attrition. Persoalannya adalah kalau karyawan tidak berkata jujur, maka indikatornya juga salah. Oke? Akan tetapi begini, itu merupakan hasil disertasi saya menuliskan bahwa saya menemukan untuk karyawan, untuk menghindari karyawan attrition adalah job satisfaction. Pasti jawabannya adalah jawaban klasik. Paham mengenai jawaban klasik bahwa untuk orang menurunkan attrition selalu namanya kepuasan kerja. Tetapi dalam hasil penelitian saya ternyata ditemukan satu unsur yang disebut sebagai unknown.
Agnon itu ternyata yang membuat karyawan untuk stay di dalam sebuah perusahaan itu adalah memang kepuasan, tetapi bukan kepuasan terhadap lingkungan kerja. Yes, itu menjadi sebuah faktor. Tetapi yang paling penting adalah implikasi terhadap dia kontribusi terhadap pekerjaan. Itu adalah faktor yang tidak pernah disadari oleh para CHRO dimanapun. Itu saya temukan di dalam hasil penelitian saya. Ternyata karyawan mau stay dalam perusahaan karena mereka merasa bahwa bukan masalah uang, bukan masalah tempat, tetapi adalah ternyata saya bekerja di perusahaan ini ada kontribusi yang saya lakukan terhadap luar. Entah itu social impact, entah itu bla bla bla. Intinya adalah bahwa saya bekerja di sini, saya punya social impact yang saya bisa terapkan dan saya merasakan bahwa itu hasil kerja saya. Saya punya pendidikan tinggi, artinya adalah ketika saya bicara di dalam publik atau bicara di dalam workshop, harus ada pesan, suka tidak suka, apa yang perlu disampaikan, bahwa harus menjadi sebuah pembelajaran. Saya harus mengerti bahwa ketika saya bicara di depan umum, maka apa yang saya bicarakan harus bisa bermanfaat bagi orang pendengar. Itu yang dinamakan bahwa ternyata apa yang menjadi karyawan mau stay dalam perusahaan juga mendidik karyawan apa yang dia kerjakan sebenarnya bukan hanya untuk perusahaan dan secara keuntungan semata, tapi ada something yang tidak kelihatan tapi mereka rasakan bahwa itu adalah kontribusinya saya. Tidak menjawab dengan pertanyaan Bapak, tapi Bapak harus mengerti bahwa akar permasalahan dari pertanyaan Bapak adalah sebenarnya bukan masalah hasilnya, tetapi ada proses yang kita sebenarnya missing. Itu yang sebenarnya yang saya pengen terapkan jadinya. Nah, pasti Bapak nanya kok gitu yang ketiga terakhir supaya saya nggak kalian udah bosan juga dengar saya gitu kan jadinya kira-kira begini jadinya. Jadi kalau kita tahu bahwa algoritma yang mereka buat itu adalah something yang sudah diuji secara statistik, kemudian bahwa kita juga tahu bahwa audiens daripada orang yang disurvei itu sebenarnya tidak menjawab jujur. Kalau mereka jujur PR-nya banyak, kalau mereka tidak jujur selalu hasilnya adalah salah, maka yang harus kita lakukan sebagai organisasi. Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian juga melihat bahwa ada perusahaan bukan perusahaan. Sebenarnya hasil penelitian juga saya perhatikan dan saya observe ketika mengeluarkan hasil IIS dan implikasi daripada hasil IIS suka dipaksakan program yang dijalankan adalah program yang sulit untuk diimplementasi secara jangka pendek. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berpacaran dengan pasangan, saya bukan pernikahan, pacaran. Apakah pacaran yang Bapak Ibu lakukan sifatnya jangka panjang atau jangka pendek? Semua proses pacaran selalu sifatnya adalah jangka pendek. Pernikahan jangka panjang. Jadinya kan, karena udah nikah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Kalau namanya pacaran, Bapak Ibu adalah, oh malam ini saya harus telepon pacar saya. Besok harus telepon nggak? Belum tentu. Tapi paling nggak malam ini gue tahu gue harus telepon. Maka dalam proses itu engagement atau program dibuat sebisa mungkin adalah jangka pendek yang supaya orang bisa melihat bahwa itu adalah sebuah proses improvement. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak keluar hasil daripada survei, yang diperbaiki yang positif apa yang negatif? Kenapa harus negatif? Itu yang saya tanyakan selalu kepada orang HR, mengatakan kenapa kalian fokus kepada yang negatif, tidak menguatkan yang namanya positif? Nggak pernah kepikir kan? Ya, kalian pikir. Yang ketiga, lupa yang ketiga apa jadinya? Yang ketiga adalah, benar saya lupa. Kira-kira begitu jadinya. Thank you. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Boleh nambahin dikit? Boleh, silakan Oke. Bapak Day. Mungkin aku mau nambahin dikit tentang engagement term. Waktu kita ngomongin engagement tuh ngukur apa sih? Engagement itu ngukur sejauh mana orang willing untuk melakukan lebih. Kalau orang pacaran, itu dia akan bilang, effort lu tuh sejauh mana sih untuk kalau lo memang benar cinta sama gue. Itu engagement. Jadi bagaimana kita mau lihat karyawan kita, kalau misalnya situasinya tidak sesuai dengan job description, dia akan melakukan lebih. Jadi itu ukuran engagement. Makanya kalau saya bilang bisa nggak engagementnya tinggi, tapi orangnya pergi, bisa aja.
ada indikator yang lebih dekat sebetulnya sebelum kita ngomongin tentang orang mau pergi atau enggak. Di kita kalau di Reckitt kita ngukur intention to leave. Dan memang syaratnya adalah engagementnya akhirnya kita nggak boleh buka data kurang dari 5. Karena kalau buka data bisa dilihat sampai identify individual, orang nggak bakal bisa jujur. Sehingga kalau misalkan lebih dari 5 orang juga baru nyaman, oh gue jujur deh. Jadi akhirnya kita tahu di departemen mana yang orang-orangnya bilang bahwa saya akan stay di company ini less than a year. Karena itu trigger attrition-nya jadi tinggi. Berarti kita memang harus doing something immediately ke organisasi itu. Dan 2, kita memang harus prepare backup talent-nya. Yang ketiga ya effort ya. Yang ketiga jangan lupa berdoa teman-teman. Terima kasih. Karena balik lagi ya, keputusan akan tetap di tangan mereka ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. What a fruitful discussion malam ini. Kita banyak ngomongin soal attrition, apa saja faktor-faktor yang kemudian menjadikan attrition itu ada, dan bagaimana kemudian sebagai HR kita itu bisa punya pandangan yang lebih dulu sehingga hal-hal preventif itu bisa dilakukan. Karena balik lagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Herman dan Mbak Badai bahwa THR itu cuma sebagai trigger. Bahkan sebenarnya keputusan atau intention to leave itu munculnya jauh ke belakang. Sebelum kemudian sesi ini ditutup, saya mau menyampaikan kesempatan ke Mas Herman dan Mbak Badai untuk kasih pesan-pesan mungkin terakhir ke teman-teman di era yang VUCA atau BANI ini. Tadi kayaknya kita belum sempat ngomongin soal itu sih Mas Herman. Ada sempat di mention sedikit di tengah ketidak apa ya namanya ya, ketidakpastian ini. Akhirnya selesai juga. Pak Suryo, saya sudah melakukan pekerjaan lo, ya. Urusan benar apa nggak benar nggak tahu gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya mau katakan seperti ini. Sesuai dengan nama Badai, jadi kita belum tahu bahwa apa yang akan terjadi di dalam tahun 2026. We don't know what gonna happen. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah satu, di dalam tahun ini dengan ketidakpastian yang ada, maka ingat setiap perusahaan yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian atau tempat Bapak Ibu bekerja sekarang, mungkin Bapak Ibu tidak akan mengetahuinya, tetapi yang terjadi pada sekarang seluruh perusahaan yang ada adalah dalam proses survival. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau peranan HR diminta untuk mengambil keputusan yang tidak favorit, disuruh mengambil keputusan yang sebenarnya berlawanan dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan kembali bahwa this year is actually survival year. It will be quite a lot of things that actually you need to do without something that actually you like. Tetapi you have to do because we are in the survival mode. In the context of survival mode, artinya adalah if you need to cut people, if you need to reduce salary and everything, remember whatever you do is actually to survive. Nah, dalam konteks itu maka Bapak Ibu harus bisa memikirkan sebenarnya apa cara untuk survival di dalam tahun ini. Apakah survival tahun ini akan cukup kuat? Jawaban saya adalah tidak. Paling tidak Bapak Ibu harus bisa mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan survival di dalam tahun ini plus dengan tahun depan. Wave-nya is 2 years. 3 years di dalam tahun ketiga biasanya akan kita udah mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi di dalam tahun ini sampai tahun depan kita tidak akan pernah apa harus kita lakukan. Survive, tapi juga harus mikirkan adalah what is the creative way. Dan yang saya mau tekankan adalah yang menjadi persoalan sekarang ketika saya begitu banyak bicara baik orang HR yang ada di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ketika ditanyakan seperti itu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan apabila di bulan semester kedua semua shutdown dalam bentuk energi dan listrik. Bapak Ibu sekalian yang saya mau katakan adalah your time is start from now. Belum apakah persiapan itu akan terjadi atau tidak? Tidak, tapi Bapak Ibu harus mulai pikirkan sekarang apa yang harus dipersiapkan. Apakah harus memperlambat rekrutmen? Apakah harus mulai menerapkan performance management dengan tegas? Apakah secara prinsipal daripada HR harus dilakukan sebagai tenaga kerjaan? Bapak Ibu nggak boleh lari di dalam
tahun ini. Point number one is dalam survival. Yang kedua adalah mulai belajar untuk saving. Prioritaskan hal-hal yang perlu di-expand di dalam tahun ini. Ingat, di dalam proses ini yang namanya retention dan lain sebagainya, priority kepada orang-orang yang perlu dilakukan. Karena yang sekarang yang diperlukan adalah kalian butuh cash. That's two things yang sebenarnya Bapak Ibu harus pikirkan. Pertama, ingat bahwa kita dalam survival. Yang kedua adalah unit cash. Artinya adalah if people living, even your own talent, you need to decide. Mau retain apa tidak retain. Dan yang paling penting adalah you need to educate your leader. Also manager. Saya tidak akan mengatakan bahwa untuk educate manager itu sebenarnya akan mudah. Karena apa? Karena mereka akan selalu merasa bahwa mereka lebih paham HR dibandingkan kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah bukan masalah mereka mengerti HR dibanding kita. Kitanya terlalu bodoh untuk tidak menerapkan dan menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan untuk tenaga kerja ke depan. That's become our problem. Sorry saya harus keras, tapi that's my rule as the head of people bagi orang yang sudah mengerjakan 20 tahun dalam HR profesional. Ini yang saya harus katakan kepada kita semua bahwa kita orang HR bukan hanya harus mengerti mengenai HR. Kita orang HR harus belajar mengerti namanya finance, manajemen, dan juga teknologi. That's the thing yang harus kamu lakukan untuk mengerti di dalam survival selama 3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan. Oke, itu aja. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Herman. Monggo Pak Badai. Terima kasih. Kak, saya senang banget ngobrol sama orang HR karena biasanya nih orang baik-baik. Orang yang mau masuk HR biasa orang baik. Makanya biasanya tahun-tahun sekarang itu tahun yang paling tidak menyenangkan buat orang HR. Karena nggak ada yang pernah, saya belum pernah ketemu orang yang datang, gue seneng banget mecat orang. Alhamdulillah nggak ada. Tapi saya mau bilang sama teman-teman HR bahwa kita itu orang yang sebetulnya mindsetnya adalah businessman yang duduknya di HR. Jadi kita bukan kerja di charity organization yang orang bisa nggak doing nothing terus dapat duit. Karena the easiest way untuk meningkatkan engagement adalah ngasih freebies. Freebies itu apa sih? Tadi kopi, karaoke lah, padel lah, apalah yang tren-tren, pasti engagementnya teman-teman naik. Tapi sekarang memang bukan waktu yang tepat. Artinya, waktu kita duduk sebagai kacamata bisnis, own your P&L. Understand, sebetulnya mana sih yang akan bawain growth revenue buat company, mana yang memang bisa di-saving. Bisa di-saving itu sayangnya termasuk semua hal-hal yang unnecessary, termasuk kadang-kadang tambahan-tambahan yang nggak necessary buat bisnis. Ya, artinya udah mulai mapping talentnya teman-teman buat kalau misalnya worst case skenario-nya tuh kayak apa. Boleh punya kacamata bisnis tapi kemudian HR dipakainya buat apa? Exit-nya teman-teman lakukan secara humanis. Sehingga teman-teman juga ngomongin long term-nya nggak akan impact ke organisasi. Nggak akan ada orang yang bilang, oh jangan masuk ke sana. Kenapa? Teman gue jangan sampai teman-teman diposting di e-commerce ya. Tenarnya gara-gara itu. Jadi think as a businessman, tapi execute-nya as humanly as possible. Sehingga ketika kondisi membaik, teman-teman masih bisa dapetin talent-talent bagus di organisasi teman-teman. Dan yang keempat, ini udah kayak Mama Dede, jangan lupa berdoa ya teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik, Trumpnya juga disadarkan supaya kita selesai dari krisis ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa berdoa, itu adalah pesan kunci ya, key of the key. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, Mas Mbak, kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara ini, ada feedback yang sebagai orang HR Academy paham sekali pentingnya ini ya. Jadi mohon dibantu untuk bisa memberikan feedback apa yang masih bisa ditingkatkan, apa yang sudah baik, dan bagaimana kemudian PMSM bisa menggelar another HR Meet and Talk lainnya, tentu saja dengan topik-topik yang bisa bukan hanya membuat kita makin belajar, tapi memotivasi dan memberikan semangat ya. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Saya berikan waktu dulu
Mungkin sekitar 1 menit bagi teman-teman kemudian untuk bisa mengisi. Silahkan. Baik, apakah masih perlu waktu? Sudah? Sudah ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kita ada foto sesi bersama. Jadi minta bantu Mas Herman, Mbak Badai. Saya juga mau mengundang Kang Dudi dan Pak Suryo boleh ke depan untuk bisa berfoto bersama dengan para narasumber. Setelah ini kita akan sesi foto bersama tapi ngadep ke audiens ya. Monggo silahkan. Siapa? Saya? Oh, ya udah sebelah sini aja. Oh ya. Baik, sekali lagi barengan sama audiens boleh teman-teman berdiri? Iya, iya. Teman-teman berdiri biar kita bisa berfoto bersama. Baik, dihitung ya. Siap-siap ya. Kalau misalnya agak terlalu belakang boleh agak maju ke depan biar semuanya kelihatan. Bonggo. Iya nih kayaknya Om Sri banget. Iya ya. Aman Mbak Friska? Aman. Oke, 3, 2, 1. Pose formal terlebih dahulu. Cheese. Oke, sekarang gaya bebas. 3, 2, 1. Yeay. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya Vina Mulyana, undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan happy weekend.